Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini adalah renungan akhir tahun, buka-bukaan ya. Kali ini kita mau buka-bukaan sama saudara-saudaraku mukalap ya. Tentu dalam bingkai Indonesia Pancasila. Soalnya kalau nggak buka-bukaan, dari dulu mukalap itu nggak naik level. Dari dulu yang ditanya itu terus, ya. Ingat, mukalap ini tidak naik level. Dari dulu yang ditanya itu saja. Dan pertanyaan ini jiplak. Tanya saja jiplak, saudara. Jiplak dari siapa itu ya? Karnaik atau siapa itu, ya? Oke, jadi akan saya jadikan judul salah satu pertanyaannya. Pak HTD, gitu. Yesus menyembah kepada siapa? Ya udah gitu aja ya. Pak HTD, Yesus itu menyembah kepada siapa? Bisa juga Yesus doa kepada siapa? Matius 26 ayat 39. Yesus sujud kepada Allah, ya Bapakku atau ya Allah. Jadi Yesus sujud doa kepada Allah. Sampai sini mukalap ngerti. Masalahnya siapakah Allah yang Yesus berdoa, Yesus menyembah ya. Yesus adalah fisik manusia. Siapakah Allahnya? Allahnya adalah Yesus sendiri sebagai roh di surga. Nggak nyampe Pak pikiran para mukalap, makanya ya toh. Anda bukan orang Kristen karena Anda nggak nyampe pikirannya. Yesus berdoa kepada Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Sebab nama Yesus sebagai Allah itu dari sejak sebelum segala abad. Dari sini sudah langsung kejawab ya. Bagaimana dengan Bapa? Ya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Yang selalu jadi Allah itu Yesus. Tidak pernah berubah. Ya, eksistensi Allah itu selalu ada. Allah yaitu God punya nama Yesus. Dan ada Tuhan yaitu Lord punya nama Yesus. Jadi yang berkarya namanya juga Yesus, yang duduk di tata surga juga Yesus. Makanya Tuhan selalu Allah. Dari dulu mukalap pertanyaannya itu saja. Jiplak melulu. Ya. Yesus sujud kepada siapa? Kepada Allah. Siapakah Allah itu? Yesus sendiri sebagai roh di surga. Yesus doa kepada siapa? Kepada Allah. Yesus itu diutus oleh siapa? Yohanes 12 ayat 45, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus adalah Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Masih nggak paham juga? Nggak paham, makanya pertanyaanmu itu melulu. Nggak pernah naik level. Nanya saja jiplak. Bikin kayak pertanyaan yang baru. Ya. Apalagi ya, itu yang waktu mati disalib itu Tuhan apa manusia? Paulus lewat Efesus 2 ayat 15 menulis dengan matinya sebagai manusia. Kalau di 1 Korintus 11 ayat 26 memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati itu manusia apa Tuhan? Dua-duanya benar. Sebab Tuhan adalah Allah yang berkarya. Jadi Yesus fisik manusia itu juga disebut Tuhan dalam arti Allah yang berkarya. Tetapi bukan Tuhan yang artinya roh. Karena Yesusnya kan fisik. Maka Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Nggak nangkep kan? Maka dari itu kamu nggak jadi orang Kristen. Karena pikirannya nggak nyampe. Nanya jiplak melulu. Yang ditanya itu melulu. Ya. Nanya aja jiplak saudara ya. Jadi Yesus yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Manusia ya, Tuhan iya. Tuhan dalam arti Allah yang berkarya. Kalau Tuhan kan harus roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Kemudian siapa yang membangkitkan Yesus ya? Yang membangkitkan Yesus jelas Allah gitu kok. Ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 apa 32 ya. Dibangkitkan Allah, kayaknya 32 deh, sebentar ya, tak cari. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat 18 juga aku mengambilnya kembali. Kisah berapa ya tadi ya? Kisah 2 ayat, coba saya lihat 32. Yesus dibangkitkan Allah, ya.
Lalu kita lihat Yohanes 10 ayat 18. Mudah-mudahan tidak salah. Aku berkuasa memberikannya kepada siapa saja dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Dia sendiri benar, Allah benar. Sebab memang Yesus itu Allah di surga. Jadi Yesus dibangkitkan Allah betul. Ya, Allah itu adalah Yesus sendiri, maka Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Nanya dari dulu jiplak melulu, nggak pernah naik level. Nanyanya itu aja. Ya. Kalau di tempat kami namanya memalukan. Ya. Lanjut ya. Apa ya? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang memberikan itu siapa, Pak Dede? Balik lagi, yang memberikan adalah Yesus Allah di surga. Sebab Allah itu namanya Yesus, bukan dari kemarin. Dari sebelum segala abad, sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah memakai nama Yesus. Makanya pertanyaanmu jiplak lagi, itu lagi. Nggak naik level. Ya, apalagi ya, kayaknya sudah semua deh ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, intinya juga cuman begitu ya, dia tidak paham bahwa Yesus itu adalah Allah. Sejak kapan? Sejak yang awal di dalam Wahyu 21 ayat 6, akulah yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, Ia sudah ada di dalam Kolose 1 ayat 17 ya. Allah Anda yang awal atau bukan? Tak berawal tak berakhir apa yang awal yang akhir? Ya, coba dijawab, yang awal yang akhir. Kalau yang awal yang akhir berarti pencipta langit bumi, betul. Nggak mungkin langit buminya satu dicipta dua Allah. Ayo. Jadi manusia pertama siapa? Adam, Pak. Adam diciptakan oleh siapa? Oleh yang awal, Pak. Yang awal siapa? Yesus. Adam diciptakan oleh Yesus. Kalau Anda mengimani Adam itu manusia pertama, ya Anda harus percaya Yesus. Simple toh? Nabi Musa dipilih siapa? Matius 23 ayat 34. Semua nabi perjanjian lama diutus olehku, oleh aku, oleh Yesus. Kalau Anda mengimani Nabi Musa, ya Anda harus percaya yang milih Nabi Musa itu Yesus. Simple toh? Ya. Simple ya. Ya Bapak Ibu Saudara, buka-bukaan sama mukalab ya. Supaya apa? Supaya dari dulu pertanyaannya itu saja, jiplak lagi gitu. Tanya kok jiplak. Ya. Ya, enggak naik level ya. Supaya nggak gaduh ya. Di medsos itu kegaduhan kan cuman itu masalahnya. Yesus itu waktu mati Tuhan apa manusia? Yesus itu 100% Allah, 100 manusia apa bukan? Waktu Yesus doanya ke siapa? Dia berpikir Allah itu Allah dia. Tuh, sumbernya kan ke situ. Yesus saja doa kepada Allah, berarti Allah itu Allah kami. Lah kamu yang nggak paham. Jiplak lagi ya. Nanya kok jiplak. Nanya aja jiplak itu mukalap itu. Ya, kegaduhan di medsos ya toh. Itu kan karena para mukalap itu pertanyaannya itu saja. Dan para pendeta di luar sana nggak ada yang bisa jawab. Salah satu pertanyaan misalnya, Yesus itu sujud doa menyembah kepada siapa? Nggak bisa jawab. Ketika Yesus jadi manusia, siapa Allah disembah? Yang disembah Maria siapa? Pendeta di luar sana nggak ada yang bisa jawab. Baca saja Lukas 1 ayat 47, 48, 49. Maria tidak nyembah Yahweh lagi. Maria nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Baca Wahyu 1 ayat 8. Yesus. Jadi sebenarnya Maria itu nyembah Yesus yang Allah di surga. Ya, Imam Zakaria tahu bahwa Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Maka Imam Zakaria yang tadinya penyembah Yahweh, imam kan pasti nyembah Yahweh, berubah nyembah siapa? Lukas 1 ayat 67, Tuhan Allah ya. Allah Israel. Siapakah dia? Yesus. Allah Yakub itu kan Allah Israel. Clear? Ya. Ya Bapak Ibu Saudara,
bahan renungan di tahun 2022. Percuma Pak ya toh, para mukalaf ya toh. Nanya aja jiplak ya toh. Yakir apa yakar naik itu kan. Ya. Dijiplak pertanyaannya. 300 pertanyaan kan udah tak jawab semua ya toh. Dari dulu kegaduhan cuman itu aja. Ya, hujat caci maki terhadap kekristenan cuman itu masalahnya. Ya, Yesus itu lahir dari perempuan berarti najis. Misalnya kayak begitu. Baca saja Lukas 1 ayat 35 disebut kudus. Ya. Terus apalagi, nah sayangnya pendeta-pendeta di luar sana, romo-romo di luar sana tidak bisa jawab, itu dia sayangnya. Ditanya nih, siapa yang disembah oleh Maria ketika Yesus lahir? Itu aja nggak bisa jawab. Yesus itu sujud dan berdoa ke siapa? Begitu Anda jawab kepada Allah, tuh Allah kami kan. Pasti begitu klaimnya. Ya, beda HTD. Nyembah siapa? Nyembah Yesus Allah. Diem udah. Ya mukalaf itu kalau dijawab oleh HTD diem, udah diem nggak berkutik gitu. Ya. Kegaduhan memang muncul terus saja dari seperti itu ya. Dari dulu seperti itu tidak pernah bisa clear gitu. Tidak pernah bisa clear. Misalnya Allah itu Tritunggal. Wah, itu dari zaman jebot sampai zaman kuda makan komputer nggak pernah bisa clear. Mukalaf tanya sama Tritunggal. Allah Tritunggal. Terus bertahun-tahun berabad-abad nggak pernah clear. Tanya sama HTD 2 menit selesai. Allahnya orang Kristen esa, satu, roh, nggak ada pribadi. Roh, satu dan punya nama Yesus Kristus. Diam dia. Begitu dijawab Allahnya orang Kristen adalah satu, roh dan punya nama Yesus Kristus. Diam langsung. Coba tanya sama Tritunggal. Berabad-abad nggak beres-beres itu. Hujat, caci maki, kegaduhan kemana-mana. Ya, makanya udah nggak ada yang tanya sama HTD ya. Begitu ya. Jadi kita toleransi ya toleransi ya toh. Ya, nggak usah suka main klaim ya toh, hoak gitu. Para mukalaf itu paling demen barang-barang hoak. Nanti Amerika akan lenyap kekristenan. Eropa nanti akan semua gereja kosong ditinggalkan. Nah, kayak gitu kan hoak toh, Pak Bu. Ya toh. Kok demen loh. Ya nggak punya materi Pak, malu dibilang jiplak melulu dari yakar naik misalnya seperti itu ya. Kita toleransi Bapak Ibu Saudara ya. 2023 kegaduhan mestinya nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan juga state ya yang terhormat Kementerian Agama juga mengimprove. Oh ternyata Kristen sama Nasrani itu beda tuh. Ternyata sumber konfliknya di sini toh. Gereja jadi sumber konflik, ibadah jadi sumber konflik. Kalau Kristen sejati enggak. Kristen sejati enggak, ini Kristen ini, ya. Ya, enggak akan terjadi konflik mendirikan gereja, konflik ibadah, ya. Karena Allahnya satu, esa, tauhid, punya nama Yesus. Enggak akan terjadi sumber konflik, ya. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.